Ya, assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini kita kan kemarin sudah mengajukan bersurat ya secara resmi. Kemudian hari ini tanggal 15 Oktober kita diterima oleh Ketua Komisioner Pak Arya, Justinus Arya, dan beserta komisionernya. Nah, kami diterima dengan baik dan permohonan kami alhamdulillah diberikan. Jadi pada hari ini kami memperoleh data yaitu adalah salinan ijazah atas nama Joko Widodo untuk syarat pencalonan wali kota tahun 2005 sampai 2010, terus kemudian 2010 sampai 2014. Nah, ini adalah tanda terimanya yang kami mintakan. Saudara mau juga, Oke. Nah, biar jelas. Oke. Kemudian ini adalah berkas yang digunakan untuk oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014, yaitu ijazah UGM. Ya, ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komardin. Jadi ini berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Berkasnya ini akan diamati bagian-bagiannya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita diberi kemudahan dari KPU dan Komisioner Surakarta untuk mendapatkan permohonan kita, untuk mendapatkan ini yang diberikan fotokopi dari KPU Komisioner Surakarta, dan semoga nanti bisa barokah. Kita ingin amal pilihannya untuk masabil khairat, memudahkan, dan insya Allah nanti bisa membantu pelan-pelan dalam kita pengajuan upaya yang kita lakukan. Dan kami juga selaku tim itu terima kasih sekali selaku kuasa hukum, terima kasih kepada KPU Surakarta dan intinya kami apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU daerah Surakarta, yaitu telah memberikan ini, dan resmi ini diberikan oleh Ketua KPU Pak Justinus Arya dan para komisioner. Tadi kami sudah bertemu di dalam, dan kami juga ada dokumentasi berupa foto ya, nanti mungkin bisa kita kirimkan, karena kami tadi juga mintanya foto atas persetujuan beliau juga untuk dokumentasi. Jadi ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU Pusat. Jadi data-data yang sudah diterima ini akan disinkronkan, kira-kira begitu. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ini langkah selanjutnya akan seperti apa? Kalau kami dari tim Akui, ini adalah salah satu dokumen yang akan menjadi barang bukti kami di pengadilan. Jadi ini mendukung opini kami atau posita kami di dalam gugatan yang dikenal di Solo kan sebagai citizen lawsuit ya. Kebetulan salah satu penggugatnya kan ada di sini, Pak Bangun Sutoto. Ini akan menjadi salah satu bukti tertulis dari kami untuk memperkuat gugatan kami. Kira-kira begitu, dan kami nanti akan sinkronkan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang ada di Jakarta seperti yang diperoleh oleh Pak Bonatua dan juga Pak Komardin. Begitu. Mas, nama lengkap? Andika Dian Prasetyo. Di sini sebagai koordinator tim Akui. Matur nuwun. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan sini. Salam dari saya NKRI Hargamata. Nah, teman-teman, dari pernyataan video yang baru kita tonton, ya banyak sekali komentar atau tanggapan yang berbagai macam dari netizen Indonesia yang menyatakan kami sangat mendukung demi kebenaran, kejujuran, keadilan demi bangsa dan negara. Kita seluruh rakyat Indonesia bongkar keburukan kebohongan yang merugikan negara karena terlalu banyak kerugian negara. Nah, kepada Roy CS, tolong kumpulkan jasa Jokowi yang di ya, SMP DKI. Kalau ngumpul semua
sampolin mulut Andi ya, ajuan yang bilang Roy CS teroris, tutup mulutnya dengan ijazah palsu Jokowi. Nah, kalau tidak asli berarti menipu rakyat ini ya. Kalau mau disidangkan silakan, jangan dipenjarakan. Kasihan yang maksudnya kasihan rakyat ya, biar rakyat ini yang dibohongi yang mengadili. Nah, sepanjang sejarah pemilu Pilpres mencalonkan ke Jakarta ya, pencalonan Jokowi kedua kali, itulah sejarah banyak yang panitianya yang tewas. Nah, semoga hukum di Indonesia betul-betul ditegakkan ya, tidak dipandang bulu maling maupun mafia koruptor ya, atau bekas bojol lele ataupun mantan presiden. Nah, teman-teman, sini mengatakan ya, KPU Solo yang telah memberikan fotokopi ijazah Jokowi ketika percalonan wali kota semoga bisa membuka tabir kasus ijazah yang membungkungkan ya. Jokowi palsu ya, memalukan ya, mencoreng wajah bangsa Indonesia serta memberi contoh yang tidak layak bagi generasi bangsa mendatang. Nah, ini akan dikenangkan anak cucu bangsa ya, sebagai catatan seluruh hitam di Indonesia. Nah, anak cucu kita akan tahu siapa yang sudah membuat ya sejarah kelam ya dipublikasi di Indonesia. Nah, tidak usah pakai digital forensik ya, mata telanjang saja bisa melihat foto di ijazah ya tersebut, bukan foto Jokowi. Berarti ahli forensik di Mabes Polri perlu diragukan. Nah, karena berkas-berkas ijazah yang dipakai Jokowi waktu pencalonan, maka tinggalkan menyingkronkan ya dengan ijazah yang dipegang Jokowi. Apakah akan bersikukuh tidak diperlihatkan maupun tidak mau Jokowi harus menunjukkannya. Pak Hakim apa yang jadi termul. Nah, kalau terbukti ijazah Jokowi ya palsu, termasuk waktu penjabat wali kota ya, kebenaran presidennya yang harus diadili, termasuk yang terkait kasus korupsi ya, sejak jabat dan sita harta kekayaan. Kalau mencolot yang telah keas dari mantan Presiden Soeharto. Nah, periksa juga KPU yang sebab pemilu 2014 Bapak Prabowo katanya ingin terang benderang ya dari KPU biar ke depan nantinya tidak ada lagi pemilu curang. Nah, sebetulnya pihak UGM kepolisian termul-termulnya ya Sufat tahu kalau ijazah Jokowi itu palsu, cuman berusaha ditutupi, dilindungi ya, mungkin ada faktor hutang budi, telah dikasih jabatan dan lain-lain. Nah, kalau Jokowi ditangkap, yakin akan banyak yang terlibat, gak tutup kemungkinan. Nah, kemungkinan KPU itu terlibat yang juga petinggi-petinggi negara lain. Nah, kenapa ijazahnya palsu? Ya, kok KPU menerima Jokowi dibayar beberapa? KPU ini harus diadili yang berat. Ya, bagaimana ini Pak Prabowo? Jokowi ijazahnya palsu, rakyat tidak dibohongi. Jokowi itu selama 20 tahun dari wali kota sampai presiden. Nah, mudah-mudahan termul-termul sadar dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ayo kita kawal bersama. Jangan pakai narasi kekuatan uang, tapi kekuatan ilmu dari logika. Sudahlah, nggak usah berlarut-larut ya. Kalau memang sudah fix palsu, segera saja diproses hukum. Nah, rakyat ingin tahu bagaimana sejati riwayat pendidikan mantan pemimpinnya. Nah, kejahatan, kebodokan, kebohongan mau ditutupi secara apapun, secanggih seksual apapun, kalau Allah selalu mau buka cuman sekedip mata, tidak ada yang sulit maha besar. Nah, ada yang aneh kalau legalistinya ditutup, berarti ada yang tidak beres. Dan ingat ya, gelar dan disematkan dulu waktu di Solo. Nah, adalah yakin itu yang dipendaftarkan di KPU Solo. Nah,
rektor UGM wajib segera diperiksa dan diadilin dan hukum seberat-beratnya. Negara Indonesia telah merusak dan hancur akibat nepotisme. Nah, 10 tahun penuh dan kebohongan dan kepalsuan yang ada yang meninggalkan warisan hutang rejim terkorup nomor 2 sedunia. Nah, perampasan aset untuk membayar hutang meninggalkan rejim miskin ya Jokowi, adili Jokowi dan dipenjarakan Jokowi. Nah, ngaku aja kenapa si kekayaan sudah sangat-sangat berlimpah ruah, tidak akan habis 20 turunan. Kalau negarawan berarti berarti berani bertanggung jawab. Banyak yang 20 tahun keluar penjara masih tetap sehat. Semoga Bapak juga tetap sehat terus. Terima kasih. Nah, sebenarnya rekaman jejak Jokowi harus transparan yang mengetahui publik, tapi ternyata tidak. Ya, meskipun sudah mantan wajib diketahui latar belakangnya, termasuk ijazahnya terang siapa dia Jokowi. Nah, langkah rakyat ya, langkah KPU Solo Palu diacungin jempol terbuka dan rakyat hormat atas sikap keterbukaannya. Nah, tolong Pak konfirmasi ke Rektor UGM, ijazahnya Bapak terima dari KPU yang sudah dilegalisir, apa itu produk UGM, dan diminta pendapat rektornya. Bisa rakyat Indonesia tahu asli apa palsu. Nah, berkas-berkas dari KPU sudah terkumpul semua. Pas waktu masuk persidangan disesuaikan dengan ijazahnya yang dipegang pemiliknya. Tiba-tiba yang punya ijazah berhalangan hadirnya karena sakit parah. Apakah kasus ini akan ditutup rapat? Nah, masa ijazah asli ditaruh KPU, cukup Copi aja dilegalisir PT YBS, tapi tunjukkan yang aslinya. Nah, diteliti yang dari RS Min ya, milik kok kayak sulap jadi IR. Dari awalnya sudah wantunya tidak baik ya, semua jadi tercemar rusak. Nah, teman-teman, jangan lupa memberikan komentar atau tanggapan supaya kita saling berdiskusi di kolom komentar. Nah, salam dari saya NKRI harga mati.